Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat keluarga besar almarhum Bapak Kiai Haji Nur Hasan beserta Ibu Raja Hindun, Allah ampuni dosa beliau, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah, anak menantu keturunannya menjadi dzurriyyah thayyibah. Yang terhormat Ustaz Dr. Andas Haji Bunyamin, mudah-mudahan beliau sehat betul, dengan Ustazah Neng Latifah, Ibu Mama, Ibu Ika dan seluruh keluarga. Yang terhormat Ibu Haja Eti, Ibu Haji Om, Ibu Om selaku pengatur acara, Ustazah Ida, Ibu Ate, Ibu Wadaah, Ibu Khalijah dan seluruh yang hadir, ibu-ibu haji, hadirat jamaah yang insya Allah semua kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita baca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Kita doakan Ustazah Jaindun, Bapak Kiai Hasan, Ustazah Janur Jannah, Ustazah Yakti Kosasi, Bapak Kosasi, Ustazah Ibu Ustazah Rahman, Ibu Ustazah Ros, Ibu Sunali, Ibu Haji Dahliah, Ibu Haji Mariatul Mulyadi, Ibu Haji Ilman, Ustazah Hajah Zainab, Ustazah Janonon, semua teman-teman kita yang sudah meninggal dunia, Allah ampuni dosanya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Anak-anak kita yang lagi belajar dapat ilmu, suami kita yang cari nafkah rizkinya halal, teman-teman kita yang kurang sehat Allah berikan sehat, aib kita Allah tutup, derajat kita Allah angkat, kesalahan kita Allah ampuni. Ketika wafat membawa iman Islam usul khatimah, anak cucu kita yang sudah waktunya berjodoh Allah jodohkan dengan yang seakidah dan sepupu, yang sudah berkeluarga Allah titip keturunan yang soleh dan solehah, yang belum pernah berangkat haji dan umrah Allah undang menjadi duyufur rahman di tanah haramain, yang sudah pergi Allah izinkan untuk kembali wukuf di padang Arafah, tawaf di sekeliling Ka'bah Baitullah, ketika wafat membuat iman Islam husnul khatimah. Ya hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna walhamdulillahi ala kulli hal. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halala wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada ibu-ibu. Kita lanjutkan pembacaan kitab
Safinatun Najah halaman 18. Terima kasih kepada keluarga Baksrat, baik Batu Salama, Ruhul Islam atau Ar-Rahmah, juga Gang Mayong yang telah memenuhi undangan panitia untuk menghadiri silaturahim gabungan di Atin kemarin. Dengan bantuan ibu-ibu, dengan kehadiran ibu-ibu, alhamdulillah sesuai dengan rencana acara kita dapat berjalan dengan baik, dan semua rezeki yang ibu titipkan kepada dia sudah dikembalikan kepada yang berhak menerimanya. Mudah-mudahan semua itu menjadi simpanan kita untuk kita jemput di akhirat nanti. Karena ibu, rezeki yang kita miliki itu dibagi 3. Sepertiga untuk makanan, nanti ujung-ujungnya dibuang ke belakang, jadi najis. Yang kedua untuk pakaian dan aksesoris, ujung-ujungnya lapuk, buang. Yang ketiga sepertiga untuk simpanan, yang dipakai amal jariyah, dipakai zakat, dipakai sodako, pakai wakaf, itu yang abadi, dia nggak akan hilang. Sekecil apapun disimpan oleh Allah, nanti kita jemput ketika kita sudah wafat. Makanya alhamdulillah ibu-ibu, orang-orang sini semua keluarga, semua keluarga besar An-Najah nggak pernah ada yang nolak diajak sedekah. Karena tahu persis Bu, satu masalah yang pasti disesali oleh semua orang dalam sakaratul maut. Kenapa sih saya nggak banyak sedekah? Apa dalilnya? Apa omongannya dalam Quran disebut laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa akum minas solihin. Kalaulah bisa diundur sebentar saja, saya mau pulang dulu ke dunia, mau saya ambil kekayaan saya mau sedekahin. Kata malaikat, udah terlambat kok, udah nggak bisa. Semuanya yang rajin sedekah nyesel, kenapa nggak semua? Yang pelit lebih nyesel lagi, nampak malah kagak dapat. Paham gak Bu? Ada seorang, ya kagak baca dah, cerita aja. Daripada kacamata pentul. Kalau baca kita harus pakai kacamata Bu. Nah, sekarang kita cerita aja. Ada seorang sahabat Rasul, namanya Sya'ban. Siapa namanya? Namanya Sya'ban. Sya'ban ini ahli ibadah Bu. Jarak rumahnya dengan masjid 3 km. Tiap subuh jalan kaki tuh ke masjid untuk sholat subuh. Sekali ketika sehari 2 hari nggak ada, Nabi cariin karena biasa duduknya di belakang di pojokan. Kata Rasul, ini tandanya Rasulullah care banget, perhatian banget sama jamaah Bu. Lihat tuh antum. Rasul bilang, saya 2 hari ini nggak lihat Sya'ban, biasanya senteran di situ tuh. Kata teman-teman Rasul, Sya'ban itu lagi sakit, maka dia nggak bisa kesini. Baik, Rasul. Kalau gitu kita takziah, kita tengokin. Tapi saya pulang dulu. Pulang ke rumah Aisyah. Wahai ummahatul mukminin, ada apa di rumah? Ada apa wahai Rasul? Sya'ban sakit. Coba ada roti kayak apa kek? Kalau jadi ibu nengok orang sakit nenteng itu sunnah tuh. Ibu nengok orang sakit buat tentengan itu sunnah. Sunnah Rasulullah. Tentengan pokoknya tentengan aja. Mau duit kayak apa kek? Tentengan itu sunnah Rasul. Kebiasaan Rasul. Ada roti ditenteng aja rotinya. Kata sahabat Rasul, biar saya bawa, oh enggak, saya aja bawa. Saya pengen disolat jadi saksi nih, yang saya tenteng. Ustaznya ditentengin mulu. Iya, Rasulullah nggak mau ditentengin karena biar jadi amal. Keren banget Rasulullah itu Bu. Nggak pernah ada cacatnya. Keren. Harus kita contoh. Sampai sana, assalamualaikum, waalaikumsalam. Istrinya kaget. Wahai Rasulullah, ada apa? Sya'ban 2 hari gak masuk, baru aja meninggal.
innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi udah dikubur. Baik, kata Rasulullah. Dia sama sahabatnya, ayo kita sholat gaib dulu. Karena mayitnya udah nggak ada, akhirnya sholat gaib. Sholat dulu 4 kali takbir, berdiri, udah baca doa. Kata istrinya, wahai Rasulullah, ada yang saya mau tanyakan. Menjelang sakaratul maut, yang dia masih bisa ngomong, suami saya ngomong begini, coba rumah saya lebih jauh ke masjid. Kenapa dia ngomong begitu? Karena malaikat nunjukin betapa besarnya pahala langkah kaki menuju masjid. Jadi kata sahabat, coba jangan 3 kilo biar amalnya lebih banyak. Jadi dia kesannya, coba rumah saya lebih jauh ke masjid. Tapi kan diterangin dong, istrinya juga gak nanya. Orang dia habis itu tunjukin sama malaikat, itu ngomong lagi, coba kemarin saya kasih baju yang baru. Kenapa dia ngomong gitu? Beberapa waktu yang lalu ada orang yang minta pakaian sama dia. Dia pakai pakaian yang lebih bagus, yang jeleknya dikasih orang, dikasih yang minta. Coba saya kasih yang baru tuh, saya pakai yang jelek. Ini yang baru dipakai, yang jelek, nah, nyesel lagi dong. Ngerti gak nih? Habis ini lakuin itu. Yang ketiga, coba saya kasih semua. Kenapa saya makan separuh? Ini sahabat itu bukan orang kaya. Dia lagi makan roti, ada orang kelaparan minta roti, dipotek sama dia. Tahu dipotek? Disobekin. Separuh dia makan, separuh kasih orang minta. Menurut ibu bener apa salah nih? Bener. Masa gua kasih semua, gua juga lapar. Iya kan? Bener. Tapi ketika dia masih nyesel, kenapa? Ditunjukin. Tuh, kalau kasih baju baru kayak gini pahalanya. Karena kamu bekas ya kayak gini. Makanya dia nyesel. Tuh, kalau kamu ngasih makanan semua tadi kayak gini pahalanya. Kamu akan paro. Makanya dia nyesel. Coba semuanya saya kasih. Paham gak nih cerita? Ini cerita inspirasi, Bu, untuk memotivasi kita biar tidak bakhil, biar tidak egois, biar tidak menunda-nunda kebaikan. Jadi kata Rasulullah, sahabat ngomong gitu. Dia tadi menjelang sakaratul maut, malaikat menunjukkan tuh betapa besarnya pahala melangkah ke masjid, betapa besarnya kalau memberikan sesuatu yang terbaik, betapa banyaknya pahala kalau memberi sesuatu jangan separoh. Maka ibu, sedekah itu penting. Kemarin ibu ngasih 20.000, padahal di tasnya 100.000. Banyakan yang ditinggalin apa banyakan yang dikasih? 20.000 2 kali bayar. Ada yang belum bayar. Itu kalau yang belum bayar dia nggak sayang sama dirinya. Dia nggak sayang sama dirinya. Ah, nggak apa-apa dong berubah ini. Nggak apa-apa. Bagi panitia nggak apa-apa. Tapi bagi dia apa-apa. Masalah, Bu. Jadi kalau orang menganggap aman, dia bisa menghindar dari membantu orang, bisa menghindar dari sedekah, bagi dia bermasalah. Bagi yang ngajak, ya apa? Mau cukup, nggak mau, ya apa-apa. Mau diapain? Mau dipaksa? Nggak bisa. Suruh dia mati, baru nyesel dah. Kalau udah mati baru nyesel. Makanya alhamdulillah ibu-ibu, mudah-mudahan kita jadi seperti Sya'ban tapi yang tidak menyesal. Makanya ketika ada jarak yang jauh, ingat aja Sya'ban, coba lebih jauh, mungkin langkahnya lebih banyak. Karena Bu, melangkah, salah satu Rasul nanya begini dalam hadis yang berbeda, maukah kamu diangkat derajat, dihapus dosa? Kata para sahabat, tentu Rasul. Kata Rasul, kasratul khuto ilal masajid,
Kalau kamu pengen tinggi derajatnya, dihapus dosa-dosanya, banyak-banyak melangkahkan kaki ke masjid. Jadi kalau pengen diangkat derajat, pengen dihapus dosa, salah satu caranya banyak-banyak melangkahkan kaki ke masjid. Mau ngapain? Mau sholat jamaah. Mau sholat jamaah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, khususnya laki-laki. Karena bagi kita punya pilihan, mau sholat di masjid boleh, sholat di rumah boleh. Mana yang terbaik bagi perempuan? Di rumah. Karena pilihannya yang terbaik di rumah, alhamdulillah, untung dibayar. Kalau lebih ke masjid, banyakan absen kita. Paham ya Bu? Siapa yang nyesel tuh? Sahabat Rasul, dia ini ahli kebaikan. Maka kata Allah dalam Al-Quran, wal baqiyatus sholihatu inda wal baqiyatus sholihatun khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Jadi itu sedekah al-baqiyatus sholihat. Melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat jamaah, al-baqiyatus sholihat. Berbagi kepada orang yang membutuhkan, al-baqiyatus sholihat. Dan itu abadi untuk menyelamatkan kita dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita minta kepada Allah, waj'al khaira waj'alil hayata khairan, waj'alil hayata bukan itu. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, jadikanlah akhir hidup saya yang baik membawa iman Islam. Jangan Engkau jadikan akhir hidup saya yang jahat dalam keadaan kufur. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang nanya enggak? Bu Sendang mau nanya, Bu Sendang. Bu Rasita mau nanya. Aman banget dua-duaan enggak? Saya kenal beliau gara-gara ikut umrah. Sejak pulang umrah kagak berhenti-berhenti dia ngaji. Tadinya saya nggak kenal. Bu Sunari yang ngajak dia kayaknya ya. Bu Sunari kok pahala tuh bisa enggak? Sunari ngajak, alhamdulillah. Sekarang saya udah nggak ngajak rombongan. Jadi kalau mau umroh paling berdua aja atau paling berlima. Udah capek. Banyak banget yang ikut. Enggak, ibu ikut orang lain ya. Ikut orang aja, saya nggak ikut. Pengennya ikut ustazah, saya aja nggak mau. Capek Bu, ngajak rombongan itu capek. Emang ngapain? Ya kan diurusin. Urusin kalau dia sakit harus bawa ke rumah sakit. Ada yang meninggal harus ngurusin sampai nguburin. Apa itu? Walaupun orang lain yang kerjain kan kita juga otaknya. Kita laporan orang ke keluarganya bahwa ini meninggal, ngasih taunya juga susah, ngomongnya nggak bisa langsung bapaknya ibu meninggal kan nggak bisa. Gimana bapak saya? Baik. Ada apa malam-malam udah setengah 2? Telepon, pengen telepon aja. Lalu mau kasih tahu bapak kamu meninggal. Belok sono, belok sini ngomong. Ujung-ujungnya meninggal. Nangis dia. Dia bilang, ibu biar nangis sampai pagi, bapak udah nggak hidup lagi. Ya sabar. Dia usul Fatimah. Insya Allah. Jam 10 masih ketemu di restoran lagi makan. Sudah makan. Iya Pak, saya udah ngantuk, saya tidur dulu nih. Iya deh. Jangan muter-muter, piring masih kosong. Saya bilang, udah makan. Bingung ini kebanyakan. Itu jam 10 masih kayak gitu. Jam setengah 9 baru pulang dari masjid. Ya. Mau disuruh ikut orang, Pak ikut orang aja Pak, lebih murah. Ustazah mahal. Enggak. Saya Bapak maunya ikut sama ustazah. Apa-apa mahal. Pokoknya pengen diurusin sama ustazah nanti di Mekah. Benar meninggalnya di Mekah. Pengen diurusin sama ustazah di Mekah nanti. Pak, bapak laki-laki, saya perempuan, gimana saya ngurusinnya? Dia urusin aja sama ustazah. Kuku aja. Oh meninggal. Pas si Papi, mantu saya ikut. Saya bilang sama Papi, Pap, ini kongnya Hilda. Hilda itu teman kamu loh.
waktu SMA. Oh gitu Bu Haji, ya. Kamu urus itu. Nanti saya ceritain sama Indah, Hil, engkau kamu urus sama Papi itu. Ada aja itu. Jadi Hilda itu temannya Fitri, temannya Papi, suaminya. Waktu di Man 9. Nah, jadi ada aja teh. Akhirnya karena ada kaitan ini temannya Hilda, engkaunya Hilda, yaudah Pak, rumah sakit lapor terus minta dikuburin, kamu deh. Baik Bang. Untung ada mantu atuh. Iya ada mantu. Kalau si Alif saya nggak pernah ajak ngarusin jamaah. Dia nggak mau kerja gitu kan. Aduh aku capek mah. Jadi kalau ngajak kerja tuh mantu saya, Papi atau si Dimas, Fitri juga saya nggak pernah ajak. Dia repot sama anak mulu. Mah, bukan aku nggak mau mah, anak-anak udah nggak usah. Laki kamu aja bawa sini. Kan kalau saya ajak ongkosin, masa ngajak dia mau ongkos, nggak bisa, dia harus cuti kerja, segala macam. Jadi sekarang merdeka Bu, saya nggak ikut enggak. Kalau mau umroh ya umroh, siapa aja ajak yuk, ini yuk tempat tidur aja. Itu kalau sendiri kan di hotel, malas juga. Ke masjid jalan, aku juga sendiri. Naik lift sendirian, aku saya mau pengecut. Di mall aja kalau lagi ada perlu mall, kemarin ke mall, mobil kalkulator doang aku pulang ngajar, ada yang berhitung kalkulator nggak ada, pakai HP kan nggak boleh kesentuh. Itu ada mall Cijantung, putar Bi, ngapain Bu? Ambil kalkulator Bi, tanya siapa Pak, toko buku lantai berapa Pak? Lantai 3 Bu. Nggak ada, lantai 1 saya nggak beli buku, saya beli kalkulator. Ada Bu, lantai 1 ada, deket lift. Ya udah, makasih ya Pak. Cocok kan bukan 5 menit punya waktu. Jalan. Tanya lagi sama satpam pergi nomor. Pak, saya mau beli kalkulator. Di lantai 1 ada nggak? Nggak tahu Bu, katanya lantai 3 Bu. Toko buku nggak, lantai 1 katanya ada. Iya kali Bu. Pak, anterin saya takut. Liftnya kelihatan ke bawah. Nggak pakai kaca. Saya mau ngecut Bu. Anterin saya Pak. Baik Bu, anterin dia. Turun. Cepat bayar. Dia nungguin. Anterin lagi sampai bawah. Saya kasih aja dia cepet, dibilang banget. Kalkulatornya 39.000. Rupanya cepet. Banyak amat tuh, gak apa-apa Pak. Saya mau pulang. Tau-taunya dia ngikutin saya Bu, dia takut kali. Diikutin saya sampai keluar. Kata si Hasbi, Ibu pakai satpam? Iya, gue takut. Sampai saya naik mobil diliatin sama dia. Ya udah, kasih Pak orang apa malaikat. Ikutin. Saya emang takut Bu, kalau pikirannya suka julid gitu. Kalau sampai di itu tau mati gimana gitu. Terus kalau liftnya tertutup, tahu-tahu ada orang masuk ditangkap. Iya laki-laki. Walaupun nenek-nenek kan masih bisa. Takut. Saya biar di Mekah juga begitu. Di ceramah ke itu di apa itu waktu Antv kan lantai 19 Gedung Mulia. Satpam, Pak, saya mau ceramah lantai 19 Pak, tolongin. Baik Bu. Ntar pulang ambil lagi Pak. Iya. Kayak gitu. Lah daripada bahaya yang ngasih duit. Jadi jangan sangka saya pemberani Bu, biar ngomong ambak-ambakan Bu. Gitu-gituan nggak berani, takut. Saya takut Bu. Tapi nggak kelihatan pengecut sih. Ya nyesel nggak kalau nggak sedekah? Kalau orang udah tolong nggak ditolongin nyesel nggak? Kalau ada orang perlu bantuan kita nggak bantuin nyesel nggak? Kenapa harus nyesel? Ternyata semua itu kebaikan dan jadi kekal di akhirat. Mudah-mudahan manfaat. Jadi syahban. Masa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.